Calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa telah melalui tes uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 1 DPR RI. Seperti dugaan sebelumnya, fit proper test berjalan mulus tanpa ada catatan dari para legislator Senayan soal rekam jejak dan harta kekayaan Jenderal Andika Perkasa yang fantastis. Sementara 14 LSM menolak pencalonan Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Penolakan sejumlah aktivis tidak mampu menjegal langkah Jenderal Andika Perkasa yang melaju mulus memimpin 3 matra. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon. Apakah Bang Effendi sudah bergabung? Oke, tampaknya belum. Dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Selamat sore, Mas Usman. Selamat sore. Oke, Bang Effendi tampaknya belum bergabung bersama kami. Apakah sudah bergabung, Bang Effendi Simbolon? Oke, dan Mas Usman, kita sambil menyaksikan ya, tadi Komisi 1 DPR RI baru keluar dari kediaman pribadinya Pak Jenderal TNI Andika Perkasa begitu ya, untuk melakukan verifikasi faktual begitu ya. Kami masih mencoba untuk bisa melihat apa yang sedang terjadi di sana sambil menunggu kehadiran atau bergabungnya Bang Effendi. Saya mau ke Mas Usman terlebih dahulu. Mas Usman, Anda dan 14 LSM lain menolak penunjukan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Apa alasannya, Mas Usman? Ya, betul sekali. Ada alasan yang sifatnya filosofis, ada alasan yang sifatnya yuridis, dan juga ada alasan yang sifatnya sosiologis, termasuk politis ya. Alasan filosofis ini berkenaan dengan filosofi atau hakikat dasar dari pertahanan negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, misalnya, pertahanan negara kita adalah pertahanan berbasis negara kepulauan. Dan itu artinya prioritas utama strategi pertahanan kita adalah pada pertahanan kedirgantaraan udara dan pertahanan kemaritiman, yaitu pada aspek kelautan. Nah, dasar yang kedua berkaitan dengan kewajiban atau setidak-tidaknya keperluan untuk mematuhi norma rotasi di dalam pergantian Panglima TNI. Jadi kalau sekarang ini yang memimpin TNI adalah Angkatan Udara dan misalnya sebelumnya adalah Angkatan Darat, maka semestinya jatuh ke tangan Angkatan Laut yang saat ini. Dan begitu pula dalam konteks internal TNI lainnya, misalnya jabatan Kepala Staf Angkatan Darat mestinya tidak hanya dari Kopassus, tapi juga dari Kostrat dan seterusnya. Begitu pula jabatan Pangdam dan seterusnya. Itu penting sekali untuk memastikan bahwa setiap pemegang komando strategis di dalam militer itu benar-benar orang yang memang ditentukan secara normatif, bukan karena kedekatan, bukan karena orang tua, mertua, atau faktor-faktor politis misalnya. Yang ketiga, berkaitan dengan misalnya alasan sosiologis, ada banyak sekali persoalan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat yang tidak diselesaikan secara adil oleh pemerintah dan juga melalui mekanisme internal militer. Biasanya sekedar ada tindakan disiplin atau investigasi internal tanpa ada penghukuman yang setimpal sesuai dengan norma hukum. Kita tahu bahwa anggota TNI juga sama kedudukannya dengan warga masyarakat lainnya di mata hukum. Dan yang terakhir saya kira alasan politis yang lebih memperlihatkan prosesnya yang sangat cepat gitu ya. Dan kita tahu bahwa surat presiden itu surprise baru saja tiba di hari Kamis gitu. Sehingga menyisakan waktu yang sangat singkat, hari Jumat bahkan DPR harus menggelar di hari akhir pekan gitu ya, di hari Sabtu dengan proses yang sangat cepat hanya 2,5 jam. Berbeda dengan proses fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan yang sebelum-sebelumnya, di mana prosesnya berlangsung cukup lama, ada begitu banyak hal yang dibahas, begitu banyak hal yang diklarifikasi di dalam Komisi 1, tetapi kali ini itu seperti terlihat sangat politis dan hanya formalitas belaka saja. Nah ini yang tentunya kami pertimbangkan dengan segala niat untuk menghormati proses internal di TNI dan juga proses pengambilan keputusan di tingkat kepresidenan. Kami memiliki pandangan yang berbeda, yaitu menolak mekanisme yang demikian, yang saya kira tidak memperhatikan alasan filosofis pertahanan negara kita, alasan yuridis, ya Undang-Undang TNI, Undang-Undang Pertahanan Negara yang juga menganjurkan pentingnya rotasi, alasan sosiologis yang juga melihat dinamika di masyarakat, di mana anggota TNI masih saja memiliki kultur merasa kebal hukum, dan ini tentu harus dipecahkan karena ini sebenarnya bukan problem dari seluruh anggota TNI.
melainkan segelintir saja yang melakukan pelanggaran hukum. Namun karena tidak ada penghukuman yang setimpal, kesan bahwa persoalan itu melekat pada institusi TNI menjadi semakin tinggi. Dan terakhir tentu saja mekanisme yang sangat cepat, sangat janggal, dan tidak ada pendalaman yang substansial di DPR. Begitu pula tidak tersedia waktu yang memadai, misalnya untuk memverifikasi laporan harta kekayaan atau Oke, Mas Usman, nanti kita akan bahas ke situ ya. Oke, Mas Usman, nanti kita akan bahas ke situ. Mas Usman, tapi Anda mengatakan bahwa Anda dan juga teman-teman menolak begitu, tapi kenyataannya Presiden sudah menggunakan hak prerogatifnya, kemudian dan Komisi 1 juga sudah menggelar fit and proper test selama, kalau saya lihat, selama 45 menit saja. Dan hanya ada 6 slide yang kemudian dipresentasikan oleh Pak Andika Perkasa begitu. Semua tampak mulus kemarin, bahkan Komisi 1 tidak menanyakan soal asal-usul kekayaan Pak Andika yang mencapai 180 miliar dan dugaan keterlibatannya dalam kasus pelanggaran HAM berat pembunuhan tokoh Papua Barat Teis Eulais yang tadi Anda sampaikan. Anda dan teman-teman melihat fit and proper test ini hanya sebagai pemanis saja karena semuanya sudah memang diatur sedemikian rupa, Komisi 1 tidak berdaya kemudian dalam melihat persoalan ini? Saya kira demikian. Sulit untuk menyangkal bahwa proses fit and proper test yang terburu-buru dalam waktu singkat dilakukan di luar hari kerja dengan proses yang sangat cepat tanpa ada bobot substansi yang bisa kita lihat, itu memperlihatkan proses fit and proper test yang sekedar formalitas. Tampaknya keputusan ini sudah diambil di tingkat tertinggi, di tingkat elit politik, entah itu presiden mungkin bersama ketua umum partai atau bersama orang-orang yang ada di sekitaran presiden, tanpa memperhatikan apa yang berkembang di dalam masyarakat atau di dalam konteks akuntabilitas lembaga KPK, BPK atau misalnya Komnas HAM ketika memeriksa dugaan-dugaan yang memang dibutuhkan untuk memvalidasi, untuk memverifikasi apa yang dilaporkan atau disampaikan oleh masyarakat kepada Komisi 1. Oke, dan itu tidak ditanyakan sama sekali oleh Bang Effendi dan teman-teman. Bang Effendi sudah bergabung melalui sambungan telepon. Selamat sore Bang Effendi. Selamat sore. Kita sudah menanti Anda dari tadi nih Bang Effendi untuk berdiskusi bersama. Bang Effendi, Anda tadi ke rumahnya Pak Andika Perkasa bersama dengan teman-teman Komisi 1? Ngapain ya? Kan ada verifikasi faktual di sana. Bang Effendi, berarti Anda tidak ke sana. Saya mau tanya Bang Effendi, kita mau mereview lagi apa yang kemarin sudah terjadi pada saat fit and proper test di Komisi 1. Tadi Mas Usman mengatakan bahwa 14 LSM memang menolak kemudian pencalonan ataupun pemilihannya Pak Andika Perkasa. Saya mau tanya kepada Bang Effendi, kenapa kemudian Anda dan teman-teman Komisi 1 tidak merasa perlu menanyakan hal-hal yang memicu pertanyaan publik seperti asal-usul kekayaan Jenderal Andika yang diperoleh dari hibah tanpa aset, itu tidak menimbulkan pertanyaan ya? Saya kira begini, poin kita dalam rangka fit and proper test ya. Jadi apa yang disampaikan melalui surprise itu yang kita lakukan. Jadi kita ranah di mana kalau ingin misalnya melakukan verifikasi atau apapun, seperti ada beberapa, katakanlah beberapa pihak yang berkeinginan lain gitu ya, punya calon lain gitu. Ini kan poinnya kan ingin calon yang lain aja sebenarnya. Dicari-cari lah ini begana begitu ya. Ya harusnya di saat sebelum Presiden menyampaikan ke kami, jadi kami tidak pada posisi untuk melakukan detail, melakukan pendalaman, kemudian audit dan seterusnya. Jadi kami ketika kami menerima surprise dari Presiden, kemudian Komisi 1 kemudian melanjutkan dengan proses prakualifikasi dengan mengecek seluruh kelengkapannya, itu kami cek hanya kepada pihak-pihak kewenangan yang berwenang aja. Jadi, misalnya soal kesehatan kita cek ke RSPAD, kalau LHKPN kita cek betul nggak ini bahwa apa yang di dalamnya itu yaitu kewenangannya pihak BPK, pihak KPK kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih detail ya. Jadi kita tidak pada posisi seperti itu. Oke, Bang Effendi. Oke. Tapi menurut Anda wajar Jenderal Bintang 4 punya kekayaan 180 miliar dari hibah tanpa aset?
Sebagai wakil rakyat Anda tidak merasa itu sesuatu yang patut dipertanyakan ya Bang Effendi? Ya kita tanyakan. Coba bilang kita tanyakan. Oke. Ya, kok berpikiran suzon begitu ya. Kita tanyakan itu. Ada yang menanyakan ini seperti apa. Jadi semuanya ya mereka kan melaporkan. Dia melaporkan. Ya pelaporan itu kan kepada KPK. Ya silakan saja diproses di sana kalau memang ada hal yang dianggap janggal gitu. Baik. Tapi bukan pada posisi DPR kemudian kita melakukan penelusuran lebih lanjut seperti hari ini yang dilakukan oleh orang-orang yang datang ke rumahnya ini kan logika terbalik. Kalau mau dilakukan ya kemarin-kemarin, jangan setelah keputusan sudah diambil, kemudian dilakukan lagi kunjungan. Ya, kalau mau kunjungan biasanya dilakukan memang sebelumnya ya Bang ya. Biasanya Iya. dilakukan sebelumnya, sebelum fit and proper test, biasanya DPR berkunjung ke kediaman calon pejabat yang akan dilakukan fit and proper test begitu ya? Ya kita nggak ada kebiasaan seperti itu kalau di Panglima TNI tidak ada. Karena ini kan institusi militer yang sangat baku begitu. Jadi kalau tadi saya sempat mendengar dari saudara Usman, sepertinya tendensius sekali, curiga sekali terhadap calon, karena mungkin punya calon ini. Saya mau tanya ke Mas Usman. Saya mau tanya ke Mas Usman. Mas Usman, jadi jangan punya calon yang lain, tapi kemudian menyudutkan calon ini. Jadi kalau punya calon yang sebelumnya, ya Mbok, ketika sebelum ditandatangani oleh presiden ke kami. Saya mau tanya ke Mas Usman. Mas Usman, kenapa kemudian Anda dan teman-teman LSM yang lain sebelumnya tidak membuka soal asal-usul kalau misalnya memang curiga dengan harta kekayaannya Pak Andika ataupun ada dugaan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Pak Andika. Kenapa itu tidak disampaikan sebelumnya? Kenapa penolakan itu tidak disampaikan secara terbuka sebelumnya? Bukannya sekarang setelah sudah ditunjuk, sudah dilakukan fit and proper test begitu, Mas Usman? Ya, saya kira kita menyampaikan secara terbuka di hari di mana surprise itu keluar, di mana surprise itu dikirimkan ke DPR. Nah, justru yang harus dipertanyakan Presiden, kenapa mengirimkan surat Presiden di hari-hari yang sangat sudah mendesak, waktunya sudah sangat singkat, yang sebenarnya tidak memungkinkan dalam keadaan normal bagi Komisi 1 untuk melakukan fit and proper test, benar-benar menguji fit dan propernya seorang panglima, kepatutan dan kelayakannya sebagai seorang panglima. Memang proses ini jadi politis karena kesalahan Dewan ketika merumuskan TAP MPR di tahun 2000 bersama MPR, yang ketika itu menempatkan posisi Panglima TNI di bawah Presiden. Mestinya dalam negara-negara demokrasi, Panglima TNI itu di bawah Menteri Pertahanan. Demikian pula Kapolri, mestinya bukan jabatan politis setingkat menteri, melainkan di bawah Menteri Dalam Negeri. Nah, tetapi karena ketika itu anggota Dewan juga masih memiliki tarik ulur dengan keinginan politik militer di masa itu, maka prosesnya berakhir dengan penempatan Panglima TNI di bawah langsung oleh Presiden. Dan akhirnya prosesnya sangat politis seperti yang sekarang ini kita lihat. Dan saya kira di internal TNI, termasuk di TNI AD juga sudah lama berkembang di kalangan prajurit-prajurit tingkat bawah, betapa mereka melihat promosi dari beberapa orang perwira itu seperti lebih dipengaruhi karena orang tuanya atau karena mertuanya atau karena jaringan politisnya ketimbang faktor politis sangat kencang ya Mas Usman. Tingkat kedinasan militer. Yang kira Mas ini Usman, ini klasik ya, klasik anak-anak. Tahan langsung kecurigaan Pak Effendi bahwa saya dan kawan-kawan punya calon lain gitu ya. Dan memang ada satu-satu bang, masuk wartawan dan teman-teman begini Nana. Sebentar Bang Effendi. Soal apanya? Soal dugaan pelanggaran HAM-nya, ayo silakan. Ke kami juga tidak pernah ada surat menyurat. 14 mungkin 14 menolak, tapi 1000 LSM mungkin menerima tuh di mana poinnya kan? Tapi kalaupun misalnya ada penolakan, harusnya ke kami ada surat misalnya. Dasar itu kita pada fit and proper test, jangan kemudian Anda langsung menuding, wah ini di politik, ngomong ini lembaga politik kok, tapi tidak berarti kami mengabaikan. Itu ragam 9 fraksi itu semuanya menyampaikan apa yang menjadi aspirasi di luar. Semua kita sampaikan. Bahkan PD Perjuangan ya
itu poinnya saya sendiri yang menyampaikan itu. Oke. Poin to poin kita sampaikan di awal itu. Jadi tidak ada yang, silakan lihat kalau ada rekamannya itu di internal. Jadi sama Baik. sekali tudingan itu tidak benar. Semua yang Anda pikirkan itu semua kita sampaikan. Nah, jadi jangan berpikir wah ini harinya juga pepet, ini begana begini. Padahal di sisi lain Anda hanya karena punya calon lain aja. Begitu. Oke, Bang Effendi, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita. Ujung-ujungnya Anda punya pesanan calon si ini. Oke. Nggak boleh. Kita Bang juga nggak Effendi. boleh menghadap-hadapkan para petinggi atau prajurit itu dengan suatu seolah-olah ada kompetisi, seolah-olah ada Oke. rivalitas. Bang Effendi, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita masih bersama dengan Mas Usman juga, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber. Ada Bang Effendi Simbolon, anggota Komisi 1 DPR RI, dan Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Mas Usman, tadi Bang Effendi melontarkan beberapa pernyataan yang menarik. Saya harus tanya, apakah kemudian Anda dan LSM yang lain memang kemudian mengendorse ataupun melihat ada calon lain yang lebih baik dibandingkan Pak Andika Perkasa? Ya, memang ada anggota Dewan dan juga media yang menanyakan apakah kami mengenal Yudo, apakah saya mengenal Yudo. Ya, saya katakan saya mengenal Yudo sejak tahun 80-an. Ketika itu saya kebetulan berlatih bela diri pencaksilat, abang saya kungfu, kebetulan adik saya Yudo. Ternyata yang dimaksud adalah Kepala Staf Angkatan Laut, yaitu Pak Yudo Margono. Saya kira tidak ada hubungannya sama sekali. Kami tidak pernah bertemu, tidak pernah berkomunikasi, apalagi memiliki agenda itu. Soal alasan penolakan tadi sudah saya sampaikan, alasan filosofisnya, alasan yuridisnya, alasan sosiologisnya, dan alasan politis. Nah, tampaknya Pak Effendi mempersoalkan hanya alasan politis. Saya ingin beri penekanan lagi pada alasan politis. Kenapa muncul dugaan-dugaan ada politisasi? Proses yang cepat itu sebenarnya sudah sulit untuk membantah bahwa ada semacam pesan dari tingkat elit ketimbang proses politik yang benar di DPR. Saya ambil contoh lagi kalau proses politisasi lainnya ya. Saya kira Pak Effendi ini dulu paling cukup getol ini dalam mengejar kasus penculikan dan penghilangan aktivis untuk mengejar tanggung jawab Prabowo misalnya. Tetapi dalam prosesnya kita tahu Presiden mengangkat Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Sebenarnya saya sudah tidak heran lagi ketika Presiden misalnya mempromosikan seseorang untuk memegang jabatan strategis di pemerintahan atau di kabinet atau misalnya di lingkungan TNI dan Polri tanpa mempertimbangkan rekam jejak yang penuhnya. Kalau dikatakan apakah saya tadi sudah menjawab kenapa tidak disampaikan secara terbuka, saya sampaikan secara terbuka hari Kamis dan itu adalah hari baru diketahuinya surat Presiden. Sebelumnya kami ketahui bahwa proses Dewan Jakti ini adalah mekanisme internal untuk mengusulkan siapa calon panglima yang perlu dipertimbangkan oleh Presiden. Jika itu sudah bulat nama Kepala Staf Angkatan Laut. Dan sebenarnya dari segi filosofis, dari segi yuridis, dari segi sosiologis itu sudah sangat mencerminkan norma-norma hukum. Oke, Mas Usman, saya harus potong. Mas Usman, apakah setelah ini? Kalau saya tidak berpegangan pada undang-undang, pada falsafah pertahanan negara, mungkin tudingan itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Mas Usman, singkat saja, apakah setelah ini Anda dan teman-teman LSM lainnya akan melaporkan mungkin dugaan kecurigaan soal asal-usul harta kekayaannya Pak Andika Perkasa yang jumlahnya fantastis ini ke lembaga penegak hukum? Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bang Effendi, bahwa kalau memang ada merasa kecurigaan dengan asal-usul kekayaan bisa dilaporkan ke BPK ataupun ke KPK begitu. Akan ada arah ke sana? Mas Usman. Kita lihat saja nanti, tapi sebenarnya itu adalah mekanisme yang sudah terlambat. Mestinya Dewan memikirkan mekanisme pengujian kepatutan dan kelayakan itu dengan juga mempertimbangkan kepatutan dan kelayakan waktu untuk meminta pertimbangan dari misalnya lembaga Badan Pemeriksa Keuangan atau KPK atau bahkan Komnas HAM. Kalau dengan waktu yang sangat singkat, saya kira ini tidak mungkin dijalankan sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi, kaidah-kaidah yang harusnya ditempuh ketika melakukan proses pengujian kepatutan dan kelayakan. Dan saya sebenarnya merasa sedih karena pada akhirnya yang dirugikan adalah institusi TNI karena politisasi oleh elit-elit sipil ini. Dan selama reformasi kita melihat
kecenderungan untuk menarik-narik politik TNI ke dalam ranah politik bukanlah dari dalam TNI, melainkan justru dari elit-elit sipilnya. Oke, baik. Termasuk ketika Saya anggota harus ke dewan Bang Effendi, Mas Usman. Oke. menggunakan seragam militer, ya, seragam army look Ya. dalam proses and proper itu saya kira tidak patut untuk Ya. dilakukan oleh anggota-anggota dewan dari sebuah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Oke, saya mau tanya sebetulnya ke Bang Effendi, tapi kalau saya lihat Bang Effendi kemarin tidak menggunakan seragam army look, jadi saya harus tanya ke anggota Komisi 1 yang lain, jadi tidak relevan kalau Keduanya saya mungkin, tanya ya. ke Bang Effendi ya. Untuk Bang Effendi kemudian tidak menggunakan baju army look itu yang sempat mengundang pertanyaan gitu ya. Saya lihat Bang Effendi menggunakan jas biasa. Bang Effendi, kita beralih ya bahwa meskipun pro dan kontra menyelimuti pemilihannya pencalonannya Pak Andika Perkasa, tapi tentu saja ini akan mulus karena setelah ini akan dibawa ke sidang paripurna kemudian dilantik oleh presiden, sehingga yang harus kita bahas berikutnya adalah tantangan yang akan dihadapi oleh Jenderal TNI Andika Perkasa selama 1 tahun ini, karena kan Presiden Jokowi di sisa kepemimpinannya masih memimpikan ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, kemudian tol laut, tapi apakah kemudian itu bisa terjadi dengan kondisi Laut Cina Selatan yang sedang bergejolak? Tantangan yang paling berat menurut Anda apa, Bang Effendi? Ya, jadi begini, kita juga, saya sendiri ya, saya pribadi ketika fit and proper itu berpikir bahwa seorang Jenderal Andika itu akan menyampaikan sesuai yang saya kenal dia, kapasitas dia, ya, bobot dia. Tetapi ketika dia menyampaikan TNI adalah kita dan itu poinnya hanya 8 fokus dari 15 yang tadinya dia pikirkan, ya, mungkin karena kurun waktu dan seterusnya yang menjadi alasan dia. Tetapi dari poin itu justru saya melihat dia pada posisi yang turut memahami situasi negara, situasi keadaan negara kita yang dilanda COVID, kemudian situasi keuangan, situasi sosial, politik yang pada akhirnya saya lihat, saya dengar, saya bahkan sama teman-teman yang lain gitu bisik-bisik, kita kira ada satu ledakan yang dari sosok seorang Andika begitu ya. Ternyata ya dia lebih mengatakan bahwa mari kita memahami, realistis lah dia bilang, realistis terhadap keadaan sehingga apa yang digariskan oleh Renstra melalui MEF 2009 sampai 2024 kita siasati untuk nantinya melalui Menhan dan Presiden kita siasati dengan tetap memenuhi unsur-unsur yang diharapkan MEF, tetapi dengan melakukan banyak perbaikan, review. Itu satu poin maksud saya, bahwa sosok yang tampil yang waktu itu sesinya terbuka ya, saya sendiri menganut sebenarnya tidak ada sesi terbuka tertutup, tapi ada pihak yang suka itu tertutup terbuka, jadi kesannya kami ada hal-hal yang ditutup-tutupi, padahal itu sebenarnya harus terbuka aja. Saya dengan Menhan, dengan apa, kalau memang menurut Anda rahasia, ya Anda jangan bicara. Tapi ini adalah rumah rakyat yang memang harus didengar semua oleh rakyat, apa saja gitu. Nah, jadi saya menyampaikan termasuk ya, saya catat dia 13 menit Usman. Dia menyampaikan poin bagaimana dugaan-dugaan atau apa yang terjadi selama katakanlah Bang Effendi, pelanggaran HAM. Saya harus kasih waktu ke Mas Usman. Sebentar, oleh prajurit kita di Papua misalnya, di daerah basis-basis di mana daerah rawan. Jadi terbalik sebenarnya apa yang diduga oleh teman-teman ini, bahwa si sosok ini pelanggaran HAM yang mana gitu. Saya juga ikut pada saat misalnya masalah-masalah teis yang mana. Artinya dipaparkan, akhirnya dipaparkan ya soal persoalan konflik di Papua, kemudian dugaan-dugaan pelanggaran HAM begitu ya. 13 menit itu saya catat sendiri. Saya mau tanya ke Mas Usman, Bang Effendi, waktu kita tidak banyak. Menekankan bagaimana dia, ya, poin pertama adalah dia taat kepada perundang-undangan. Itu yang menjadi poin dia. Jadi pada saat vision statement dia itu yang pertama. Kemudian mission statement dia juga merefer lagi kepada rujukan undang-undang. Jadi saya melihat justru tidak meragukan dia gitu loh. Bang Effendi, saya harus potong, waktu kita tidak banyak. Saya harus kasih waktu ke Mas Usman. Mas Usman, tadi Bang Effendi sudah mengatakan bahwa beliau mencatat ada 13 menit penjelasannya Pak Andika Perkasa begitu ya, soal dugaan pelanggaran HAM, soal kasus pembunuhannya TSE Ulais, kemudian juga apa yang terjadi, konflik di Papua, dan memaparkan
kondisi yang sebenarnya saat ini terjadi. Tapi meskipun Anda dan 14 LSM menolak, jalannya juga mulus. Tantangannya selama 1 tahun ini menurut Anda dan teman-teman LSM lain, apa tantangannya Pak Andika? Singkat saja karena waktu kita tidak banyak, Mas Usman. Ya, tantangannya ke depan saya kira mengarahkan orientasi pertahanan kita keluar, ke tingkat regional, ke tingkat global. Tadi Anda sudah menyebutkan misalnya ketegangan di Laut Cina Selatan, belum juga ketegangan di Samudra Hindia misalnya. Itu seluruhnya menyangkut misalnya wilayah kedaulatan kita yang sangat luas, yang harus kita pikirkan. Misalnya samudra kita itu 5,5 juta hektar, tambah dengan zona eksklusif itu sekitar 2,3 juta kilometer persegi, maksud saya bukan hektar, kilometer persegi. Itu seluruhnya harus memperhatikan aspek-aspek kedirgantaraan dan juga kemaritiman. Dan itu berarti penguatan alutsista di tingkat angkatan laut dan juga tingkat angkatan udara. Jangan lagi sampai ada terjadi misalnya tenggelam kapal selam kita seperti yang belum lama ini terjadi. Juga yang kedua saya kira penguatan sumber daya manusia. Sekarang ini adalah era perang teknologi modern, bukan perang fisik seperti zaman perang gerilya. Karena itu pendekatan pembentukan komponen cadangan misalnya keliru. Atau arahan dari Menhan beberapa hari yang lalu kepada Pak Andika Perkasa untuk memperkuat misalnya komando teritorial atau gelar kekuatan pertahanan darat, itu juga saya kira keliru. Itu hanya akan membuat TNI terus-menerus mengikuti struktur pemerintahan sipil atau kehidupan sosial politik di dalam negeri, bukan berpikir tentang pertahanan negara dari ancaman musuh asing di luar. Ini yang saya kira harus berubah. Itu maka kita akan mengikuti filosofi dasar pertahanan negara kita, yaitu pertahanan berbasis negara kepulauan. Yang kedua dan yang terakhir, saya kira penghormatan pada dan hak asasi satu-satu. Bagaimanapun juga anggota TNI sekali lagi. Bang Effendi sebentar, Bang Usman lagi menjelaskan waktu kita tidak ada. Saya kira dan itu sudah memenuhi semua unsur. 9 fraksi secara terbuka menyampaikan itu, walaupun di dalam. Jadi penonton tidak bisa mendengar apa yang Anda dan Mas Usman katakan. Jadi satu-satu. Oke, Bang Effendi, mohon maaf sekali karena waktu kita sudah habis. Nanti kita akan mengundang Anda mungkin pada kesempatan berikutnya. Tadi Mas Usman sudah menyampaikan beberapa poin catatan tantangan apa yang harus dilakukan ataupun ditangani oleh Panglima TNI Andika Perkasa yang akan nanti sebentar lagi dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Tampaknya tugasnya tidak mudah begitu ya, karena banyak sekali tantangan dan catatannya dari Bang Usman dan juga teman-teman LSM. Nanti kita tunggu saja bagaimana sepak terjang calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, apakah mampu kemudian melakukan reformasi di tubuh TNI. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung. Ada Mas Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dan Bang Effendi Simbolon, anggota Komisi 1 DPR RI. Sehat selalu Bang Effendi dan juga Mas Usman. Terima kasih, sehat selalu. Nana, sehat selalu. Mas Usman, selamat sehat. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.